Hai semuanya. Selamat datang di Podcast Kesma. Nah, di sini itu tempat kita ngobrol santai dan seru ya. Tentunya dari kita untuk kita. Yap, bener banget tuh Kak Ayu. Dan kali ini kita bakal bawain topik yang gak kalah penting dan tentunya super menarik banget nih teman-teman, yaitu tentang bakti jurusan D3 Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan? Apa sih itu bakti D3? Apakah itu kegiatan bakti sosial atau masuk-masuk bareng jurusan? Tenang, kita bakal kupas tuntas semuanya di sini, mulai dari apa itu tujuan kegiatan ini, siapa-siapa aja yang terlibat, dan cerita-cerita seru di balik layar yang mungkin nggak semua orang tahu tentang itu. Nah, tentunya di sini kita bakal ada nanti nih kedatangan tamu spesial. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Kita kasihkan ngobrol aja ya Kak Ayu sampai lupa perkenalan. Gimana kalau kita perkenalan dulu nih Kak, biar teman-teman yang nonton bisa kenal juga sama kita. Bener banget nih, kenalin aku Sri Rahayu dari Administrasi Perkantoran 23. Dan aku Sarah Salsabila dari Keuangan 24. Kami akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita yang spesial adalah Uda Reza dan Uda Gilang. Halo Uda Gilang dan Uda Reza, gimana nih Uda kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Uda, gimana kalau kita perkenalan lagi Uda, supaya teman-teman yang nonton bisa lebih kenal juga sama bintang tamu keren kita pada hari ini. Boleh dari Uda Gilang dulu? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Gilang Wenozovki dari jurusan D3 Akuntansi angkatan 2022. Dan alhamdulillah pada Hima sebelumnya, periode 2024-2025, diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Banget ya Uda. Boleh Uda Reza? Izin sebelumnya teman-teman. Jadi di sini saya memperkenalkan kembali, yaitu saya Reza Antoni sebagai Ketua Bakti Jurusan D3 Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas tahun 2024. Oke, mungkin karena udah Reza dan udah Gilang saling perkenalan ya, mungkin teman-teman semuanya udah penasaran banget nih sama topik kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih itu makna kegiatan bakti bagi Uda secara pribadi dan bagaimana sih pengalaman tersebut bisa membentuk sudut pandang Uda? Boleh dari Uda Gilang terlebih dahulu. Oke baik, bakti ya. Bakti itu merupakan akronim dari bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah, yang mana memiliki arti secara harfiah, di mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin dari UNAN itu sendiri dalam menyambut maba, yaitu mahasiswa baru. Jadi di UNAN itu sendiri ada 3 jenis bakti, ada bakti universitas, bakti fakultas, dan bakti jurusan. Artinya insya Allah ya pada sebulan lagi dalam waktu video ini diambil akan diadakannya bakti itu sendiri. Dan juga bakti itu juga memiliki makna tersendiri juga bagi teman-teman panitia ya, karena kita yang dulunya maba itu kita disambut, sekarang kita menyambut mahasiswa baru. Jadi kita sebagai panitia juga merasa sangat antusias, excited dengan kegiatan ini, sehingga nantinya bisa untuk memberikan acara ataupun kegiatan yang menarik kepada mahasiswa-mahasiswa baru nantinya. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh ketua kita, Reza Antoni. Baik teman-teman, jadi menurut Reza itu hampir sama Gilang, yaitu bakti itu bimbingan aktivitas dalam tradisi ilmiah, yaitu untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa baru atau maupun keluarga baru dari UNAN, dan kita lebih spesifiknya ke bakti jurusan. Dan bakti jurusan itu ada beberapa rangkaian acara atau rondon untuk mendekati kita sesama mahasiswa, perkenalan gitu. Udah. Nah, sama-sama kita ketahui ya udah, kalau bakti itu kan butuh perencanaan yang matang ya udah. Nah, bisa nggak udah ceritakan gimana pendekatan dan cara kerja tim udah dalam merencanakan dan mengeksekusi bakti 2024? Boleh dari Uda Reza dulu.
dari saya, kalau soal eksekusi ya, itu tuh dulu awal-awal saya dan teman-teman struktur atau teman-teman panitia itu membuka atau oprek lah gitu, kayak membentuk panitia, membentuk divisi-divisi dan apa-apa yang perlu, misalnya kayak ada divisi perle dan yang lain-lain, dan dari situ tuh kita membuat progres perharinya gitu. Boleh udah Gilang? Oke, untuk langkah pertama dulu dan kita memulai bakti ini ya, tentunya kita melewati beberapa tahap ya sebelum kita menyelenggarakan acara ini. Dari mulai itu baik itu secara teknis dan non teknis, di mana ini perlu kita lakukan karena tanpa persiapan yang matang ditakutkan nanti acara ini tidak sesuai output yang kita inginkan. Maka dari itu saya bersama teman-teman panitia juga melakukan secara komprehensif terhadap persiapan-persiapan yang ada, sehingga diharapkan bisa mendapatkan output ataupun tujuan yang ingin kami capai, di mana kegiatan ini bisa meriah, bisa bermakna bagi mahasiswa baru nantinya. Nah, dari peran Uda nih selama kegiatan bakti tahun 2024 yang lalu, bagian mana aja sih yang Uda rasa itu paling berdampak dalam proses pembentukan bakti itu sendiri? Mungkin dari Uda Gilang terlebih dahulu. Oke, kalau ditanya peran ya, peran dan juga dampaknya. Jadi untuk saya sendiri, karena kemarin diamanahkan selaku ketua himpunan ya, secara tupoksi saya sendiri sebagai peninjau, pengawas serta penanggung jawab atas penanggung jawab penuh dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya aku ngontrol semuanya. Karena apa? Karena apapun yang terjadi nantinya selama proses, selama menuju hari H sampai juga di hari H nantinya, aku yang bertanggung jawab itu. Jadi sebisa mungkin apapun persiapan-persiapan yang akan dilalui dan setiap apapun tugas-tugas itu aku harus tahu gitu, informasi-informasinya apa saja, terus kebutuhan-kebutuhannya apa saja, serta di setiap persiapan-persiapan kan nanti adanya rapat dan segala macamnya. Tentu aku di sana juga mengawasi apakah rapat tersebut bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan apa visi misi serta landasan yang ingin dicapai. Mungkin dilanjutkan. Baik, kalau dari saya, yang saya sebagai ketua bakti jurusan, itu tuh dampak dan perannya itu lebih ke kepribadian kita, itu kayak peran kita dalam mengkoordinasi atau lebih ke teman-teman atau lebih sesuai porsi-porsi yang kita bagikan gitu. Jadi dari dampaknya itu tuh akan berdampak kepada pengetahuan kita bisa juga, atau pengalaman-pengalaman untuk organisasi. Dari situ kita bisa dapat positifnya. Nah, aku penasaran banget Uda. Dalam perencanaan bakti itu ada nggak kendala atau tekanan yang Uda hadapi, dan gimana sih cara Uda mengatasinya? Boleh dari Uda bilang dulu. Oke, tekanan dan kendala. Karena ini merupakan satu kepanitiaan ya, tentunya pastinya ada kendala ataupun tantangan yang bakal dihadapi. Karena juga sejatinya ya, aku juga pernah dengar ya dari salah satu atlet hoki dari Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwasanya tim itu merupakan, ataupun kita bilang di sini adalah sebuah kepanitiaan atau organisasi, ialah tempat kita berbagi beban dan juga berbagi kesedihan. Maka bisa kita simpulkan apapun tantangan dan hambatan yang terjadi tentunya akan kita hadapi bersama-sama, baik itu kendala-kendala yang terjadi secara individu ataupun secara keseluruhan, tetap kita menghadapinya sama-sama. Untuk tantangan-tantangannya tentu juga ada ya, dan tentunya saya juga memiliki ketua pelaksana yang hebat dan juga teman-teman yang mendukung serta dosen-dosen yang mensupport tantangan dan juga hambatan tersebut. Alhamdulillah kita bisa solving, kita bisa
cari akar permasalahannya sehingga pada hari H nantinya acara bisa berjalan dengan lancar. Boleh udah Reza? Menurut saya yaitu dari tantangan atau hambatan, yang tantangan itu pasti ada tantangan dalam merancang atau mengadakan sesuatu, itu pasti ada tantangan dan rintangan. Dan dari itu cara pemecahan masalahnya dari itu ya kita tuh harus menyelesaikannya secara bersama-sama gitu, tidak egois dan menerima apa keputusan akhirnya. Oke, nah kan tadi udah diceritain tuh beberapa proses dalam melaksanakan bakti tahun 2024. Nah, pelajaran apa sih yang paling membekas dan mungkin akan udah bawa nih ke pengalaman organisasi selanjutnya? Oke, menarik ya pertanyaannya. Apa memori yang membekas ya sehingga nantinya saya akan bawa ke kehidupan berikutnya mungkin ya. Karena menurut saya juga ini akan saya bawa nantinya kapanpun, walaupun saya sudah tamat nanti ya dari jurusan ini. Pastinya itu bagaimana rasa tanggung jawab ya. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ditanggungjawabkan kepada kita, sehingga itu tentunya itu membekas ya, itu udah pasti, itu yang pertama. Yang kedua tentu kebersamaannya ada ini maksudnya adalah ketika kita sebagai panitia, kita sebagai penyelenggara acara ini, acara bakti jurusan D3 Ekonomi, bisa untuk bersama-sama merasakan suka duka pedihnya dalam mengadakan acara ini. Dan juga tentunya yang bisa saya bawa juga nanti ke depannya, bagaimana saya untuk bisa memanage waktu-waktu saya bisa untuk menghadapi masalah, sehingga itulah yang menjadi yang paling membekas ya bagi saya untuk saya bawa nanti ke depan. Menurut saya soal dampak yang akan saya bawa ke depannya yaitu perihal bertanggung jawab dan tidak egois, karena kita tuh tidak dalam ikut atau partisipasi dalam suatu kegiatan, dan apa yang kita lakukan dan kita tuh harus tanggung jawab, dan apa yang kita mulai dan kita tuh harus tanggung jawab dan kita selesaikan. Perihal egois yaitu kita tuh tidak boleh mengemukakan ide kita sendiri, kita tuh harus mengetahui apa-apa aja yang diperluin sama teman-teman semua. Ya udah. Nah, kalau sebelumnya aku udah nanya tentang kendala dan tekanan, ya udah. Sekarang aku penasaran, ada nggak kejadian yang nggak terduga yang buat Uda dan tim harus mengubah rencana, misal dari plan A ke plan B? Dan gimana sih cara Uda dan tim meresponnya? Boleh dari Uda Reza dulu? Itu ya kayak planning gitu ya. Jadi dari kepanitiaan kita yang sebelumnya itu tuh kita tuh dulu buat rundown itu ada 3, ada rundown A, rundown B, rundown C, dan itu tuh udah kita persiapin dengan sematang-matangnya mungkin gitu. Kayak misalnya di rundown A misalnya tidak terjalani, dan kita lanjut ke rundown B gitu, atau rundown B bermasalah juga, kita langsung juga ke C gitu. Jadi kita tuh ada planning yang akan kita hadapi. Oh, jadi udah dari jauh-jauh hari ya udah dibikin planningnya. Udah. Oke, kalau dari Uda Gilang gimana udah? Ya, untuk menambahkan saja, untuk planning tentunya apa yang telah disampaikan oleh ketua tadi, bahwasanya tentu kita udah menyiapkan plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Namun untuk apakah pada bakti tahun kemarin terjadi, mungkin terjadinya itu minornya saja, seperti mungkin ada jadwal yang agak mundur atau maju sedikit gitu. Untuk kesalahan-kesalahan majornya emang nggak ada gitu. Dan alhamdulillahnya kita dan tim ataupun panitia berusaha untuk meminimalisir adanya pergeseran ataupun plan-plan yang berubah, sehingga nantinya acara ini ataupun bakti jurusan kita bisa terhandle ataupun selesai tepat pada waktunya gitu. Oke, mungkin selama proses pengangkatan bakti tahun 2024 itu kan banyak sekali proses-proses yang dilalui pastinya kan. Nah, kalau misalnya udah diminta nih untuk menceritakan satu aja momen yang paling berkesan nih menurut Uda secara pribadi, yang nantinya akan menginspirasi juga untuk teman-teman semuanya tentunya. Oke. Berarti momen ketika momen berkesan. Kayak
teringat sesuatu nih, oh ini waktu bakti nih. Oh, Gitu. tentunya karena kita bakti itu kan layaknya kita membuka rumah untuk keluarga-keluarga kita akan datang. Jadi tentunya hal yang pertama saya highlight itu adalah kebersamaan, di mana kita sebagai mahasiswa yang emang sudah ada beberapa tahun, karena tahun kemarin kan ada angkatan 2022, angkatan 2023, 2024 dan maba nantinya. Itu tuh terjadilah momen kebersamaan di sana. Nanti kita ada saling-saling bersalaman dan segala macamnya gitu. Mungkin ada yang sepanjang acara ada yang merasa dekat sama mentor ataupun udah undinya gitu kan. Jadi di situ terasa hal-hal walaupun baru berjumpa satu hari tapi udah terasa seperti keluarga gitu. Mungkin itu momen kebersamaan yang membekas ataupun paling memorable gitu bagi saya. Dari momen yang berkesan bagi saya itu bareng-bareng kepanitiaan yang saling tolong-menolong atau saling bantu-bantu dalam hal apapun. Misalnya ada kekurangan dari segi A dan ditutupi atau diselesaikan masalahnya secepatnya gitu. Atau lebih ke kekeluargaan rasa-rasa atau cara-cara kita ke teman-teman atau yang anggota lainnya gitu. Nah, menurut Uda, pencapaian apa sih yang paling layak Uda banggakan dari bakti tahun lalu? Boleh dari Uda Reza dulu. Apa tuh Uda? Pencapaian dari bakti tahun kemarinnya lagi. Iya. Itu tuh menurut saya yang bisa saya banggakan ya cuman itu. Ada kita tuh di dalam rondon kita tuh ada sharing session atau seperti penjelasan tentang prodi per prodi gitu. Jadi dari yang menjelaskan itu yaitu keprodi-keprodinya masing-masing, kayak administrasi perkantoran itu ada keprodinya, atau akuntansi itu masing-masing ada keprodinya gitu. Oke. Boleh lanjut Uda Gilang? Untuk bakti yang saya banggakan, momen apa yang saya banggakan, tentu kalau disebutkan satu-satu mungkin videonya bakal panjang ya, 2 jam 3 jam gitu ya. Cuman yang paling utama dan terutama sekali yang menurut saya yang paling saya banggakan itu adalah teman-teman saya sendiri. Bagaimana teman-teman saya itu susah payah dalam mengangkatkan acara ini. Mereka rela untuk, padahal libur semester kan waktu itu, mereka untuk stay di Padang untuk mempersiapkan segala hal, baik itu teknis, non teknis segala macamnya, sehingga saya merasa bangga saja gitu melihat teman-teman saya rela mengorbankan waktu libur mereka yang harusnya mereka mungkin bisa pergi keluar kota, keluar negeri atau segala macamnya gitu kan. Tapi mereka memiliki satu semangat yang sama untuk melakukan acara ini. Mungkin itu yang saya rasa saya banggakan pada waktu tahun kemarin. Oke, nah jika misalnya nih Uda Reza dan Uda Gilang diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki atau mengevaluasi dari bakti tahun 2024 yang lalu, bagian mana nih yang menurut Uda tuh harus perlu ditingkatkan untuk menginspirasi dari bakti tahun 2025 yang akan diangkat sekarang? Baik, kalau menurut saya apa yang harus diperbaiki itu yang dari non teknis dulu. Dari non teknis itu kita akan menjalani teknis dengan lancar. Jadi intinya di non teknis itu yaitu kita tuh harus kerjasama atau saling tolong menolong dalam acara ini. Dan dari situ juga kita tuh harus pembagian job desk yang merata atau kerja yang gimana ya, kayak sesuai dengan porsinya gitu, sesuai job desk. Itu aja sih. Boleh ada tambahan Uda Gilang? Ya mungkin itu tambahannya, kalau semisal waktu bisa di reverse ulang gitu kan, apa yang ingin saya perbaiki tentunya mungkin lebih ke arah komunikasi ya, komunikasi pada teman-teman. Mungkin karena saking hektiknya waktu itu, mungkin ada yang berselisih paham atau merasa tugasnya lebih berat lah inilah atau lebih berat lah itu karena kurangnya komunikasi gitu kan. Mungkin jika saya bisa mengulang dan ini bisa menjadi pelajaran mungkin untuk teman-teman panitia bakti tahun 2025, mungkin untuk komunikasinya lebih tingkatkan lagi. Terus apabila komunikasi udah jalan, tentunya tanggung jawab juga akan mengikut gitu. Karena acara ini biasanya kan pada umumnya tanggung jawab itu sangat teramat
baik terjadilah pada kepanitiaan ada yang beralasan lah ataupun mereka punya kesibukan tersendiri. Jadi mungkin dua hal itu saja dikuatkan nantinya akan berimpact jika dua hal itu, komunikasi dan tanggung jawab itu udah dipegang, nanti aspek-aspek lainnya bakal ikut gitu. Kak, seru banget ya ngobrol dan dengerin cerita dari Uda Gilang dan Uda Reza. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanyain tadi dan jawaban yang udah diberikan oleh Uda Gilang dan Uda Reza, banyak banget Kak yang bisa kita pelajari, mulai dari kepemimpinan, cara kerja sama tim, dan cara kita menghadapi masalah-masalah dalam perencanaan bakti tersebut. Yap, benar banget Mira. Jadi setelah kita dengar nih pengalaman dan cerita seru dari Uda Gilang dan Uda Reza, kita jadi punya pengalaman yang paling penting nih. Kita lebih tahu cara bagaimana kalau bakti itu diangkat bukan cuma soal pengorbanan, tapi bagaimana kita tuh saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih maksimal tentunya. Bener banget tuh Kak. Udah Gilang, Uda Reza boleh minum dulu udah. Iya, boleh. Segar. Kalian nggak minum? Lanjut udah. Nah udah, sebelum kita akhiri nih udah, ada nggak udah harapan dan pesan untuk mahasiswa baru D3 agar mereka tuh bisa ikut aktif dan semangat dalam kegiatan keorganisasian ke depannya? Boleh dari Uda Reza dulu? Menurut saya bagaimana cara untuk mahasiswa baru untuk menyemangati atau untuk ikut serta dalam kepanitiaan gitu. Menurut saya itu kita tuh udah mahasiswa gitu. Jadi kita tuh berhak apa yang kita kerjakan, kita bisa memilih apa itu benar atau salah, kita udah bisa membedakan. Atau untuk keanggotaan atau kepanitiaan organisasi, itu kita tuh menurut saya itu kita tuh harus andil juga dalam ikut kepanitiaan gitu, supaya dari situ kita bisa dapat pengalaman atau pembelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di ruangan kelas gitu. Ada tambahan dari Uda Gilang? Oke, untuk pesan ya untuk mahasiswa baru nantinya, pertama saya mengucapkan selamat ya kepada mahasiswa baru D3 Ekonomi angkatan 2025. Selamat, kalian telah berhasil dari bagian kita jurusan D3 Ekonomi. Semoga nantinya teman-teman dalam hal kuliah, karena teman-teman tujuannya kuliah, semoga teman-teman bisa memanfaatkan, karena masa transisi teman-teman dimulai dari sekarang yang dulunya siswa menjadi mahasiswa. Dan tentunya selain pesan saya juga, selain teman-teman harus menjaga amanah orang tua yang untuk terus belajar, untuk terus mengejar impian, teman-teman juga selingi nih untuk mengasah soft skill ataupun hard skill dari teman-teman sendiri, baik itu teman-teman mengikuti organisasi, kepanitiaan atau segala macamnya. Karena sesuai dengan juga ya, mungkin karena teman-teman pasti berpikiran gitu, karena kita udah kuliah takut nih nilainya anjlok atau gimana gitu. Karena sejatinya teman-teman seperti yang dikatakan oleh salah satu Bapak Republik salah satu pendiri Republik Indonesia, yaitu Tan Malaka, maka terbentur maka terbentuk gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu kalau teman-teman bakal capek atau segala macamnya, karena setiap proses pasti tidak akan mengkhianati hasilnya teman-teman. Mungkin itu saja. Sekali lagi selamat kepada teman-teman yang sudah menjadi bagian dari keluarga D3 Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Oke, terima kasih kepada Uda Gilang dan Uda Reza atas closing statement yang sudah disampaikan. Semoga itu bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, terutama untuk teman-teman dan juga khususnya untuk maba tahun 2025 nantinya. Benar banget tuh Kak Ayu. Dan dari cerita dan pengalaman yang udah kita dengar langsung dari Uda Gilang dan Uda Reza, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bakti ini bukan sebuah program kerja aja teman-teman, tapi bakti ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh makna, di mana kita belajar untuk bekerja dengan tim, menjadi pemimpin yang baik, dan kita dihadapi dengan tantangan-tantangan yang itu sendiri merupakan bagian dari pembelajaran. Dan buat teman-teman mahasiswa baru D3, jangan takut untuk join organisasi, karena join organisasi itu merupakan bagian membentuk jati diri untuk menjadi lebih siap, peka, dan bermanfaat untuk lingkungan. Ya, benar banget tuh Ra. Jadi poin pentingnya itu udah bisa kita ambil dari pengalaman yang udah disampaikan tadi.
Terus kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah luangkan untuk datang ke podcast kita pada hari ini. Dan teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe, like, and share podcast ini ke teman-teman kalian juga ya. Dan tungguin episode-episode podcast lainnya karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi bareng tamu-tamu keren lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!